Halo anak-anak, Assalamualaikum. Senang sekali kita bisa bertemu pada hari ini. Pada hari ini kita masih akan membahas tema 4, subtema 2, mata pelajaran IPS tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dan pendidikan. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek, antara lain dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh warga negara Indonesia. Sementara itu, bangsa Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku. Pembangunan dalam bahasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya adalah agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Pembangunan dalam bidang bahasa yang ketiga yaitu bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan, misalnya dengan menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. Selanjutnya adalah pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi terdapat norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya, tata cara upacara pernikahan, tata cara pemakaman warga, serta tata cara menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain sebagai berikut. Melestarikan adat istiadat di suatu daerah, misalnya melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat, misalnya warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Seorang akan diterima sebagai warga yang baik apabila mampu menyesuaikan dan melaksanakan norma-norma tersebut. Selanjutnya yaitu pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia menggunakan berbagai teknologi modern untuk mengelola hasil alam. Selain memanfaatkan alam, manusia juga harus melestarikan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengolah sumber daya alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern. Manusia yang memanfaatkan kayu harus ikut melestarikan, misalnya dengan melakukan penanaman kembali tanaman di lahan yang diambil pohonnya. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam yang kedua contohnya membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak.
Pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus disertai dengan pelestariannya agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Hal ini bertujuan agar pembangunan tetap berkelanjutan. Contoh upaya pembangunan sosial budaya oleh masyarakat yaitu membangun taman bacaan, mengikuti kegiatan Siskamling, mengikuti kegiatan gotong royong, turut serta dalam organisasi masyarakat, mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan, mempromosikan tempat wisata kepada masyarakat luas. Contoh upaya pembangunan sosial budaya yang dapat dilakukan oleh siswa adalah mempelajari tari daerah, menyanyikan lagu daerah, memainkan alat musik daerah, ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu interaksi dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Ada 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh, antara lain pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jalur pendidikan yang kedua yaitu pendidikan non-formal, jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Jalur pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan informal. Jalur pendidikan ini ada di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya, pendidikan dalam keluarga. Dalam pendidikan juga terdapat interaksi. Terdapat 4 macam interaksi dalam pendidikan. Yang pertama, siswa dengan siswa. Contohnya, siswa-siswa berdiskusi tentang materi yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, yaitu interaksi siswa dengan guru. Contohnya adalah guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Yang ketiga adalah interaksi siswa dengan sumber belajar. Contohnya, siswa mendengarkan penjelasan dari guru dan siswa membaca buku. Yang keempat adalah interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, siswa melakukan karya wisata ke museum. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai interaksi dalam pembangunan sosial budaya dan pendidikan. Semoga dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.